Baik, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar Scratch. Sebelum itu, jawab salam Bu Anis terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh dan soleha sudah menjawab salam Bu Anis. Oke, hari ini kita akan belajar Scratch. Perhatikan ya. Oke, jadi ada yang udah pernah cobain Scratch belum? Oh, sudah ya? Oh, alhamdulillah. Oke, bagi yang belum, perhatikan ya. Ini adalah pengertian Scratch, program komputer yang digunakan untuk membuat cerita, animasi, dan permainan dengan cara menyusun blok-blok kode secara mudah, tapi tanpa menulis program yang rumit atau yang susah. Jadi, program itu bagi orang dewasa harus mengetik ya, tapi kalau misalkan Scratch ini tidak mengetik, kita hanya tarik saja. Klik, tahan, tarik, drag and drop. Nah, kalau kamu tahu puzzle, seperti itu Scratch. Jadi kita hanya menyusun blok-blok kode. Kita bisa lihat dari warna. Kan kalau puzzle itu dari warna ya kita susunnya ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar Scratch? Yang pertama, pastinya untuk melatih cara berpikir kita. Yang kedua, mengasah kreativitas. Ketiga, bisa bikin karya sendiri. Yang keempat, bisa belajar kerjasama dan komunikasi. Oke, ini adalah tampilan awal Scratch. Oke, lanjut ya. Nah, di bagian utama pada Scratch itu ada stage, panggung. Kalau kamu biasanya tampil kayak puncak tema kan itu di panggung, sama di Scratch juga seperti itu. Panggungnya itu digunakan untuk tempat di mana program atau animasi itu berjalan ya, dan kamu bisa melihat hasil karya tersebut. Lalu ada sprite, karakter. Nah, karakternya itu yang ini namanya sprite. Apakah hanya kucing? Tidak. Sprite atau karakternya itu banyak. Nanti kalau misalkan kucing ini tidak digunakan, kamu bisa klik hapus nih ya di tempat sampah ini. Kita bisa menambahkan di sini ya. Namanya choose a sprite ya. Oke, lalu ada script area. Script area itu tempat kamu menyusun blok-blok kode untuk mengatur perintah yang dijalankan oleh sprite. Nih, ini adalah tempat untuk kamu mengatur jalannya sprite. Jadi, seperti yang Bu Anis tadi sudah katakan, kamu hanya perlu memindahkan bloknya aja, drag and drop. Klik, tahan, tarik, taruh sini. Gitu ya. Kamu pindahkan, oh aku mau jalanin kucing. Berarti kamu gunakan yang namanya move, berjalan ya. Oke, pindah seperti itu. Lanjut ada blok pellets ya, kumpulan blok perintah yang bisa digunakan dan disusun untuk membuat program. Ini blok pellets ya. Ini itu ada di bagian motion ya. Kalau nanti Bu Anis kasih program, kamu bingung, kamu bisa lihat dari warna. Misalkan, nih, move warnanya biru. Lanjut, ada backdrop atau latar belakang. Backdrop ini adalah gambar atau suasana yang menjadi latar belakang di panggung Scratch. Jadi kan kalau di panggung itu pasti ada background ya, ada layar hitam. Kalau biasanya itu kita ada layar hitam atau ada banner gitu. Itu yang disebut backdrop, latar belakangnya. Nanti diletakkan di sini. Lalu ada kostum. Kostum itu buat ibaratnya itu kita mau merubah baju. Itu adanya di kostum. Tidak hanya baju, tapi kita bisa merubah ekspresi, ekspresi pada karakter, itu juga adanya di kostum. Kita mau merubah backdrop, itu juga adanya di kostum gitu ya. Lalu ada sound. Sound itu suara. Kalau misalkan kamu mau menambahkan suara dari aplikasi Scratch itu bisa. Kalau kamu mau nyanyi, kamu suka nyanyi nih, terus kamu mau tambahin di apa namanya di Scratch itu juga bisa ya. Kalau ibaratnya itu kita ngerekam suara gitu ya. Oke, kita kenalan dulu sama kode-kodenya. Ini ada yang pertama motion. Kalau kamu sprite-nya itu atau karakternya itu mau bergerak maju atau
putar atau mundur gitu ya, pokoknya pindah-pindah gitu, itu kamu gunakan motion. Kalau kamu ingin merubah tampilan seperti baju, ekspresi gitu ya, itu adanya di looks. Kalau kamu mau nambahin suara, kamu mau eh, pakein suara dari kamu nyanyi atau yang default dari Scratch tadi gitu ya, itu kamu bisa gunakan sound. Lalu ada event itu untuk memulai aksi kejadian. Jadi pertama kali banget itu kamu harus ambil blok dari event ya. Lalu ada kontrol untuk alur program seperti loop dan if. Nah, loop itu kayak berulang gitu. Jadi misalkan kamu ini pengen berjalan terus-menerus ya forever, kamu bisa menggunakan kontrol gitu. Lalu ada sensing. Sensing itu untuk mendeteksi sentuhan warna mouse. Jadi kalau misalkan eh, misal nih ada karakter kucingnya itu mau menyentuh mouse, berarti nanti kamu harus menggunakan blokade sensing, sentuh, menyentuh si mouse, menyentuh si tikus tersebut ya. Lalu ada operators. Nah, ini untuk hitung-hitungan dan perbandingan ya. Biasanya ini digunakan untuk matematika gitu bisa ya. Lalu ada variabel. Nah, variabel ini biasanya untuk membuat skor. Kalau di game itu kan ada skor ya. Nah, itu bisa menggunakan variabel. Lalu ada yang namanya my blocks itu untuk membuat perintah khusus tersendiri ya, tapi itu nanti kita mau buat yang sederhana dulu ya. Lalu ada point in direction nih, nanti kita pasti menggunakan point in direction menentukan arah ya. Jadi point in direction itu adalah mengatur arah mana yang sprite akan menghadap sesuai derajat tersebut. Oke, kamu lihat ya, point in direction 0. Kamu lihat nih, apa namanya, tanda panahnya. Oh, tanda panahnya ke atas, berarti dia akan berjalan ke atas. Gitu. Lalu lawan dari atas itu adalah bawah. Kamu lihat, kenapa sih 180? Kamu lihat jarum ininya, tanda panahnya ya. Oh, dia ke bawah. Tanda panahnya berarti 180 itu akan berjalan ke bawah. Sama nih. Kalau kamu berjalan ke kanan atau ke depan, itu kamu menggunakan point in direction yang 90. Kalau misalkan ke kiri atau ke belakang, mundur, itu kamu menggunakan point in direction min 90. Seperti itu. Oke, kita akan menggunakan yang ini ya. Ini adalah program yang akan kita buat. Ini adalah program dari si kucing, ini adalah program si tikus. Oke, kita mulai ya. Kita mau buka aplikasi Scratch terlebih dahulu, buka Google ya, atau Safari. Kita ketik Scratch, scratch.meet.edu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah mengetik di Google-nya itu scratch.meet.edu. Kalau kamu belum punya akun, kamu bisa langsung klik create. Ini ya. Ini nggak perlu bikin email juga bisa. Oke. Lanjut, kita klik close. Nah, ini adalah tampilan sprite default yang pertama ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan, kita bisa menghapus saja. Klik tempat sampahnya, klik hapus. Terus kita klik yes, lalu kita tambahkan choose a sprite. Karena kita mau menambahkan kucing dan tikus, kita lihat nih di animals. Nah ya, kucing-kucing ini ada tikus. Satu lagi kita ketik aja cat. Nah, ini ada kucing dan tikus. Lihat, kucing dan tikus besarnya hampir sama. Maka kita harus mengecilkan si tikus ini. Klik tikus, lalu size-nya ini kita kecilin 50. Nah, bagi kamu yang tidak bisa klik ini, misalkan tidak bisa dirubah angkanya, kamu bisa klik minimize, lalu kamu besarkan lagi, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau sudah, kita akan mau mengatur yang mana dulu nih? Di kucing dulu atau tikus dulu? Kucing dulu ya. Oke, kucing. Kita kucing. Pastikan di apa namanya? Di sini, di atas ini kucing. Kalau di sininya masih tikus, berarti kamu harus klik yang kucing, gitu ya. Jangan sampai salah program.
Yang pertama ini ada when green flag click. Kita lihat when green flag click. Aku kan tidak tahu Bu when green flag click ada di mana. Kamu bisa lihat dari warna. Ya, ini warnanya oranye muda. Oke, berarti kita cari oranye muda. Oh, berarti ada di event. Kita klik eventnya. Ambil when green flag click-nya. Terus selanjutnya apa nih? Go to X min 154, Y min 80. Artinya apa Bu Anis? Artinya itu di tempat posisi dia berada pertama kali itu di mana? Ya, kalau kita ini min 144, X-nya, Y-nya itu min 136. Gak apa-apa. Jadi kita tidak mesti ada yang di sini. Ya, karena X tempat pertama kali kamu itu di mana gitu ya. Kita lihat ini warnanya biru, berarti kita klik yang warna biru, motion. Kita cari yang namanya go to X. Nih. Kan pasti beda ya, di sini min 154, di sini min 143 gitu. Ini nggak apa-apa, ini berbeda. Oke, lanjut. Wait, ini adalah jeda. Jadi, eh, sebelum masuk ke perintah bawahnya, sebelum berjalan, dia ada apa? Ada jeda dulu 1 detik gitu ya. Kita lihat tadi warnanya oranye, tua, berarti kita klik control. Wait, oke, lanjut lagi. Forever, forever itu nanti berulang ya. Forever ada di warna oranye. Lalu lanjut lagi ada point towards, nanti si kucingnya itu akan bergerak mengikuti mouse pointer. Ya, point towards. Lanjut lagi ada move. Nah, ini 4. Oke, lanjut lagi if on edge bound. Jadi gini, kita mulai dulu aja ya. Kita klik green flag-nya. Nah, dia akan bergerak gini. Ya. Jadi misalkan kucing kamu ada di pojok sini, kalau kita stop ya, kita klik green flag lagi, dia akan di tempat semula. Nih, yang ada di go to X tadi ya. Gitu. Lalu ini kan lihat nih dia keluar keluar dari layar ya, keluar dari panggung. Kita tambahkan if on edge bound yang fungsinya untuk mantul. Jadi dia tidak akan keluar dari panggung. Ya, kita lihat tuh. Dia tidak akan mau keluar karena sudah menggunakan if on edge bounds. Lalu ini ada if touching mouse one, ya dia akan berhenti. Artinya nanti ketika menyentuh si tikus dia akan berhenti karena ini belum diprogram ya. Jadi dia tidak berhenti nih meskipun dia menyentuh tikus. Oke, kita akan program. Pertama kita lihat dulu if then. If then itu warnanya oranye ya. Berarti adanya di sini. Kontrol. Lalu lihat nih ada touching mouse one. Kita ambil yang sensing. Nah, touching, dan mulai dari touching. Karena ini mouse pointer, kita ganti jadi mouse satu ya. Kalau di sini kamu karakternya namanya misalkan naga nih gitu ya, berarti di sini namanya bukan mouse satu tapi naga gitu. Ini karena di sini mouse satu berarti di sini mouse satu. Lanjut, dia akan berhenti stop all. Kita cek ya, apakah dia akan berhenti? Tuh, dia akan berhenti. Kita jalanin lagi, apakah berhenti? Dia akan berhenti ya. Lalu kita lanjutkan ke tikus. Tikus itu yang pertama when green flag click, pastinya ada di event ya. Oke, selanjutnya ada forever. Jadi programnya itu nanti akan bergerak secara terus-menerus gitu ya. Yang selanjutnya adalah if then. Jadi kita nanti menggunakan di keyboard tanda panah atas dan tanda panah bawah. Nah, tugas kamu nanti menambahkan tanda panahnya itu kanan kiri ya. If then, itu ada di kontrol. Lalu kita lihat lagi key up arrow press. Nah, kita lihat di sensing, ambil key space press, space-nya itu diganti up arrow. Masih ingat tidak? Point in direction-nya berapa up arrow? Kalau up itu 0 ya. Oke, kita ambil point in direction adanya di motion ya. Nah, di sini, oh sorry. Ini masukin. Point in direction-nya kita ganti karena adanya pertama itu di 90 kita tarik aja ke atas. Karena up arrow itu 0 ya. Lanjut, ada move, dia akan bergerak.
Terus ada lagi next custom. Nah, kenapa next custom? Kita lihat. Ini dia ada dua ya. Jadi kita menggunakan yang namanya next custom ya. Jadi adanya di looks. Oke. Nah, kalau sudah kita gunakan tanda ini ya, keyboard ya. Nih, kamu nanti bingung. Coba lihat. Keyboardnya tuh yang ini nih. Tanda panah atas. Ya, kita coba nih. Tuh, tuh. Mouse-nya akan berjalan. Gitu ya. Nah, ini ada sebuah perbedaan antara kucing dan mouse. Kucingnya itu ketika kita klik green flag, dia balik lagi ke semua. Tikus itu tidak. Di awal ini, belum menambahkan yang namanya go to XY. Ya, di sini. Kita tambahkan dulu go to XY-nya berapa dia. Go to XY. Min 156. Oke. Coba kita mulai play lagi. Nah, terus, nah itu sudah ya, sudah kembali ke tempat semula. Terus nih, nanti PR kamu tambahin, kenapa sih si tikusnya ini nggak bisa mantul-mantul kayak kucing kayak gini? Gitu ya. Tebak kenapa ya. Nanti kamu bisa tambahkan programnya. Kalau sudah, nanti kamu duplikat aja. Caranya, klik kanan pada mouse, pilih duplikat. Oke, taruh di paling bawah if, ya. Jangan di bawah next custom. Kalau kayak gini salah, harus di bawah if, ya. Jadi biar ada pembedanya. Up arrow-nya kita ganti jadi down. Nah, ini nolnya ini kita ganti putar ke bawah jadi 180. Oke, lanjut lagi. Ini jika menyentuh kucing maka dia akan berhenti. Sama ini. Event, sorry, control. Klik control, if then, terus tambahin sensing, sensing mouse pointernya itu, lalu mouse pointernya diganti jadi cat 2, ya di sini namanya cat 2, maka dia akan berhenti adanya di stop all di sini ya. Coba kita cek. eh, Nah, dia akan berhenti gitu. Tugas kamu menambahkan yang kanan dan kiri. Oke, lanjut. Kita tidak lupa untuk menambahkan backdrop ya. Cara menambahkan backdrop ya, kita klik yang ini, choose a backdrop. Biar lebih menarik. Nah, tuh banyak ya latar belakangnya. Kamu mau kucing dan tikusnya itu misalkan ada di mana ya? Misalkan ada di kamar kamu misalkan. Gitu. Oke. Kalau sudah, klik file, pilih save to your computer. Nanti di sini namanya Scratch Project ya. Kamu bisa klik folder kamu, lalu klik tempat di mana kamu download ya. Di sini namanya tadi Scratch Project 3, nanti bisa di rename. Klik kanan rename LP1, nama kamu, terus kelas dan absen, oke? Seperti itu. Sekian. eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.